Pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi karena berkas sinar mengenai benda datar seperti cermin, sehingga berkas sinar dipantulkan sejajar. Pemantulan baur terjadi karena berkas sinar mengenai benda kasar dan tidak rata, sehingga berkas sinar dipantulkan ke segala arah. Hukum pemantulan cahaya. Dari peristiwa ini dapat diamati bahwa semakin besar sudut yang dibentuk oleh sinar datang menuju cermin, maka semakin besar sudut yang dibentuk oleh cermin. Dengan kata lain, bahwa sudut datangnya sinar sama dengan sudut pantulnya. Hal ini dinyatakan dalam hukum pemantulan cahaya, di mana sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, dan sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Pemantulan pada cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, sama besar, tegak, sisinya menghadap berlawanan, dan jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Pemantulan pada cermin cekung. Perhatikan gambar. Terlihat bahwa sinar yang datang menuju cermin cekung akan memantulkan bayangan yang menuju ke satu titik yang sama yang disebut fokus. Cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Bagian-bagian cermin cekung. Cermin cekung memiliki 4 ruang. Ruang 1 berada di antara titik pusat optik dan titik fokus. Ruang 2 berada di antara titik fokus dan jari-jari kelengkungan cermin. Ruang 3 setelah titik R, dan ruang 4 berada di belakang cermin. Sinar istimewa pada cermin cekung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Dua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan optik dipantulkan kembali ke titik itu. Lukisan dan sifat bayangan pada cermin cekung. Untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin, diperlukan minimal 2 sinar istimewa. Benda di ruang 1 dengan menggunakan sinar 1 dan sinar 3
kemudian perpanjang garis sinar, maka akan terbentuk bayangan yang berada di belakang cermin. Sehingga sifat bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda diletakkan di titik R dengan menggunakan sinar 1 dan 2, maka akan terbentuk sifat bayangan nyata, terbalik, sama besar, dan bayangan akan berada di titik yang sama, yakni titik R. Nah, bagaimana jika benda berada di ruang 2 dan 3? Untuk mengetahui hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, dan perbesaran bayangan dapat dicari dengan persamaan di bawah ini. Silakan kembali dalam kelompok masing-masing dan selamat bekerja.